Ya, kembali lagi di NTV Sportcast. Tadi kita udah bahas tengah, belakang. Sekarang lini depan ada. Mantap ya. Ini habis ini kita siap-siap diminta sama klub-klub. Jadi penasihat teknis ya. yang paling utama ya tentu saja oleh Romeni lah ya. Oleh Romeni kemarin 2 pertandingan 2 gol. Ini luar biasa. Belum ada striker. Nggak pernah ada. Belum ada. Striker pemain Era naturalisasi lah. kita 9 Bang ya. 9 ya. Itu sebenarnya nomor 9 Pak. Dia sebenarnya ya nomor 10 lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus ya. Nomor 10 lebih bagus sebenarnya. Tapi kan sekarang nggak nomor 9. Bagus di nomor 9 kan dia buktikan kan back to back. Bikin dan gol bagus juga. Dua pertandingan, 2 gol. Nggak ada pemain abroad, pemain yang dari luar yang kita angkat dari warga negara kita misalnya, yang bisa mencetak gol back to back. Iya. Baru selebrasinya. Ya kan? Dan dipilih oleh FC di laman FC sebagai gol terbaik di match day 7 dan 8. Kan bagus itu. Betul. V, lu lihatnya gimana? Ole Romeni ini sebenarnya tipikal striker kayak apa sih sebenarnya? Iya, kalau kita lihat memang sebelumnya kita lihat ya ada namanya strike, ada juga Ragnar walaupun bukan striker murni yang diharapkan bisa menjadi lumbung gol dari timnas Indonesia. Tapi menurut saya memang belum begitu signifikan apa yang ditunjukkan. Walaupun mereka bermain bagus, tapi dengan Ole ini mungkin menurut saya ini mutiara yang hilang saat ini yang diharapkan Indonesia Bang ya. Ya artinya gini lah, setelah era-era dulu ada Bang Pamungkas, ya striker Budi Sudarsono dan lain-lain. Tapi kita belum pernah lagi mendapatkan sosok seperti seorang Ole ini. Ya, striker yang Betul. Ada mungkin kayak kita tahu ada Ramadan Sananta, Dimas Derajat juga, Koki. Iya, ada siapa Bagaskara juga, Septian yang dari Malik, Dewa ya, Dewa United. Dan saya pikir mungkin di mana dengan postur yang sangat baik, dengan penempatan posisi, finishing, ketajaman insting ya. Itu menurut saya yang memang dimiliki oleh Ole, dan ya ini menurut saya ya salah satu pilihan yang sangat tepat ya untuk bisa bermain dengan timnas Indonesia. Cuman harapannya nggak mungkin kalau misalnya Ole terus kita harapkan dong. Karena apa? Bisa ya tiba-tiba dia cedera, dia akumulasi kartu. Siapa yang menjadi solusi nantinya ke depannya? Ini mungkin yang menurut saya penting ya. Kita tahu Patrick Kluivert seorang striker. Dan ini mungkin kebutuhan itu juga sangat dibutuhkan. Karena kalau saya lihat sekarang kan yang kita lakukan naturalisasi kan banyak kan belakang. Banyak sekali belakang. Nah, bagaimana menurut saya yang harus juga dipikirkan tengah dan depan ini harus ada juga perubahan. Karena memang yang paling tebal sekarang adalah komposisi di lini belakang. Tengah juga sebenarnya ya so-so lah, nggak terlalu tebal tapi cukup gitu. Tapi lini depan memang agak sedikit terbatas. Cuma ada Ole Romeni di sana, Ragnar, terus ada si Struijk, terus yang lokalnya ada Ramadan Sananta, ada. Jadi Marcelino juga di depan. Ada Marcelino bisa di depan. Tapi memang kualitasnya kan masih belum stabil lah, belum selevel gitu maksudnya. Dalam artian terlalu jomplang masih kalau ketika ada pergantian gitu. Nah, kira-kira apakah akan ada lagi untuk lini depan, Bang? Saya pikir kalau bicara akan ada lagi, kita sudah ada sebenarnya. Cuma kan belum diteruskan prosesnya. Sudah lengkap. Mauro Silstra namanya, nomor 9 tuh. Masih muda, 20 tahun. Nah, katanya dia sudah-sudahnya enggak oke. Tinggal tergantung PSSI melanjutkan ini memproses dia, dan saya pikir bagus kan untuk jangka panjang. Kalau dia masih 20 tahun, bagus. Miliano Yonatas juga 20 tahun. Karirnya masih, tapi kan bukan sebagai striker. Yang serang. Gelandang serang ya. Ya kan bisa main di sayap. Nah, kita butuh kalau Mauro ini adanya, kalau Final bilang tadi kita butuh lagi, jangan sampai Ole itu akumulasi kartu, cedera. Siapa? Nah, kalau ada Mauro, dia bagus untuk bisa menang nomor, dan dia memang benar-benar nomor 9 itu untuk taruh di depan. Jadi itu solusinya harus ada 1 tambah di depan atau 2 lah. Jauh lebih bagus kan. Gelandang tambah 1 lagi, ya enak kita. Jadi kayak Marco tadi meminjam lebih tebal. Tebal sekali. Lebih dalam. Kalau kedalaman semua. Minjam kata Bung Ropan ya, kedalaman semua. Karena Pak Ketua Pak Eri juga harus tebal. Nah, tadi udah singgung soal perubahan pemain naturalisasi. Tadi ada juga Miliano Jonathan, dan juga ada yang belakangan disebut-sebut Tristan Goyer. Mana sebutnya, Pak? Goyer. Ada 2 di pemain, Pak. Ini info 1 kita tanya dulu. Ini nih langsung nih. Gimana sebenarnya? Karena kemarin itu terakhir sikap PSSI masih sama lah ya sama Miliano dan juga Tristan juga, bahwa belum ada proses. Padahal sebenarnya kemarin sempat rame waktu sebelum lawan Bahrain, orang tua dari Miliano sudah datang ya ke Indonesia, terbang. Orang langsung berspekulasi, jadi ini salaman ini. Nah, ternyata masih belum diproses. Gimana? Kalau bilang memang belum proses, tidak ada dokumen apa-apa, ya benar. Ini kan masih dalam radar, ya kan? Tapi memang belum diproses. Jangan kan yang kita bilang tadi, Mauronya aja sudah proses, sudah aja belum
Dan itu padahal dia sudah siapin semua, sudah masuk ke PSSI surat-suratnya. Nah, apalagi kita bicara dengan Miliano dan Tristan, belum. Tapi kan masih dalam radar, kita lihat. Namun ya sebelum Dean James, Pelupesi, Oleh dan juga dengan Emil itu diambil sumpah. Saya pernah bertanya juga ke Pak Ketua, masih ada kira-kira kalau lawan Cina untuk mempertebal ini? Kalau kita memang bagus hasilnya lawan Australia misalnya, akhirnya kita kalah kan? Dan juga kita bisa menang melawan Bahrain, dan Bahrain kita menang akhirnya. Menghadapi Cina ya kita perlu ada penambahan biar lebih tebal, lebih oke. Nah itu yang kita tunggu. Ya. Walaupun memang ini kan seharusnya memang PSSI akan mengumumkan secara resmi federasi Pak Erik. Tapi memang belum apa-apa. Tapi kalau saya meminjam kata sebelumnya bahwa harus ada kita biar lebih tebal, lebih kuat untuk melawan Cina dan melawan Jepang. Jika kita mendapatkan hasil positif di 2 pertandingan kemarin, tapi ternyata kita kalah lawan Australia dan menang melawan Bahrain. Nah kita kan punya kesempatan untuk ke ronde 4 paling tidak realistis besar. Betul. 4. Saya yakin, menurut saya feeling pasti mesti ada 1-2 pemain bisa. Ya karena memang akan panjang lagi perjalanan ketika karena kita kan kalau lolos ini kita akan bergerak sampai ke bulan Oktober. Betul. September Oktober. Round 4. Entah kita ketemu Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, siapapun itu, tapi kita harus mempersiapkan sana. Jadi saya pikir pasti akan ada. Cuma siapa yang akan masuk benar-benar dengan nama-nama yang sudah muncul, dan kita kan belum tahu. Ya memang Pak Erik bilang belum apa-apa, dia yang mesti umumkan langsung. Iya, betul. Semua dari dia. Kita kan hanya berspekulasi bahwa ini datang, ini akan ada. Kemarin Tristan sudah didekat, dikatakan ada oleh PSSI. Iya. Ya, Miliano bilang bapaknya. Jadi kita nggak tahu. Tapi tetap ada kuncinya adalah pasti ada di PSSI. PSSI yang ada. Mau siapapun yang akan datang. Cuma kalau Tristan datang juga kan belakang lagi. Nah, iya, makin tebal lagi. Makin tebal lagi di belakang. Nah, kita nggak tahu. Bisa aja polisinya begitu. Tapi kan yang kita butuhkan di depan sebenarnya. Depan dan gelandang juga nambah. Karena kita harus antisipasi dengan yang tadi, Tom. Yang makin usia. Tapi kalau kita ada, ada Pelupesi. Tapi kan sudah 31. Walaupun dia pemain yang bagus. Tapi kalau ada Miliano kan tengah juga ya. Tengah dan juga bisa di sayap. Bisa gelandang serang. Mungkin dia akan ada. Kalau kita dapatkan Jairo misalnya. Bang, bagaimana Jairo? Jairo tapi agak sulit memang, tapi kan sudah diupayakan oleh PSSI. Lawyer sudah dibikin untuk tetap berjalan terus. Kalau memang sudah tidak bisa akan diumumkan bahwa kita close dengan Jairo. Tapi sekarang coba didukakan. Masih dalam proses. Siapa tahu kita nggak tahu tuh kita bicara yang lain Miliano, Tristan, tiba-tiba yang muncul Jairo. Bisa jadi kan? Karena orang bisa akan melupakan itu kan. Satu harus cermat kita mendengar informasi ini. Kita kan nggak tahu kan? Iya betul. Karena dia belum ada. Pak Erik juga belum menyerah. Dengan bahwa kita sudah menyerah, sudah kosong, lagi dengan Jairo. Belum ada pernyataan resmi. Kalau udah Bung Ropan kasih informasi itu underground, kita harus cermati. Bisa kejadian itu. Betul ya. Cuma kan kita nggak tahu. Saya tanya bicara di sini. Saya bukan berarti bahwa dia akan ini. Semua tergantung PSSI lah. Betul. Yang Esko PSSI dan ketua. Mereka yang lebih tahu lah soal itu kan. Iya. Itu. Iya. Akan ada lagi penambahan nggak kira-kira menurut Sub? Karena kita masih ada lawan Cina, lawan Jepang gitu. Tadi udah disebut 2 bulan juga. Udah sebut Ropan ya, Ropan. Saya pikir saya juga hanya sedikit menambahkan saja. Yang namanya kebutuhan tim itu kan yang tahu kan federasi juga federasi, ya kan. Ya kalau kita cuma berandai-andai, kita berharap. Tentunya juga harapan kita itu adalah kalaupun memang ada nantinya penambahan, ya itu tadi untuk kedalaman squad ini pentingnya di mana sih posisi dibutuhkan, ya kan. Menurut itu di depan paling. Saya pikir tengah sama depan ya. Tengah sama depan karena ya tadi udah benar-benar udah full kalau saya pikir di belakangnya. Bahkan mungkin kualitas main-main lokal juga ada Ferrari di sana, ada Rido juga nggak kalah dengan yang lain. Bilang ke saya kan kalau Elkan datang. Nah, saya juga tanya juga. Mungkin bisa jadi Elkan juga dipanggil. Kalau Elkan bagus dipanggil ya kan. Bisa datang juga masih terbuka kan? Betul. Tebal lagi maksud belakang. Makin banyak lagi persaingan di sana kan. Nah, jadi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana midfield sama depan ini butuh ya penambahan. Dimana kalau kita lihat ya, saya tadi udah katakan juga bahwa Tom Hai ini kan mungkin dari segi usia nggak terlalu muda lagi. Jadi perlu yang namanya ada regenerasi di sana. Mungkin orang bilang ada Kambuaya. Oke, tapi belum terlalu teruji karena menit bermain juga masih kurang Bang ya. Kan yang tipikal seperti model kayak Tom Hai ini kita butuhkan. Ya kepintaran melepas umpan, ngatur. Makanya dia disebut juga seorang profesor ya. Iya, bagaimana ritme permainan dia bisa memperlambat, mempercepat. Ya, ini menurut saya yang sangat penting ya. Mengatur pace dalam permainan itu dibutuhkan seorang pemain gelandang yang bagus. Iya. Nah, kita udah bicara gelandang juga dan kita tentu akan menatap laga melawan Cina di bulan Juni nanti. Ada 2 pemain yang akan absen nanti. Martin Paes sama Marcelino. Kira-kira Bang Ropan, untuk posisi kiper aku pikir agak besar peluangnya untuk Emil Audero bisa tampil di sana. Karena kan
ya mungkin bersaing dengan kiper lokal lainnya seperti siapa? Fernando mungkin ya. Nadio. Tapi kalau melihat pengalamannya mungkin besar kemungkinan Emil akan dimainkan. Menurut Bang. Bukan agak besar, pasti. Kita pastikan Nah ini kalau bahwa harapan kita bahwa Emil yang pasti akan tampil. Iya. Menjadi Asal debut. Iya, betul. Asal jangan cedera. Iya. Karena kan dia masih bermain bersama Palermo di Serie B. Bahkan mungkin kalau berjalan terus Palermo ikut untuk untuk promosi di sana di Serie B itu akan ada bertanding mungkin sampai 3 hari menjelang pertandingan kita dia masih baru bisa datang tuh 2 hari itu agak lagi repot gitu. Iya. Mudah-mudahan Palermo itu langsung lolos. Iya. Langsung maksud promosi. Jadi nggak usah pakai playoff lagi ya. Playoff lagi. Ya, Kalau dia playoff main di sini. Playoff lama. Kalau dia cedera bagaimana di playoff? Iya. Ya yang main Nadeo atau siap-siap dengan Hernando. Iya. Tapi kalau bicara pasti ya kalau dia aman-aman ya Udah Emil. pasti dia. Nah, kalau Marcelino kira-kira siapa kira-kira yang cocok menggantikan Marcelino? Ini menarik ya. Kalau untuk Marcelino saya pikir ini mungkin kembali kepada formasi yang mungkin akan dimainkan nanti ya. Kalau saya lihat di sini mungkin ketika pada saat Marcelino tidak bisa dimainkan, mungkin bisa berubah dengan Ragnar didorong ke tengah, di posisi kirinya nanti di James yang ditaruh. Atau mungkin juga bisa strike yang dimainkan di sana. Iya, menjadi second striker di belakang dari Ole. Ya, cuman menurut saya ini kembali bagaimana kesiapan dari setiap pemain ya. Itu dia, berharap para pemain nanti yang akan diturunkan ini di klubnya tidak cedera. Ya Bang ya, itu. Sehingga akhirnya mungkin nanti pada saat semua dalam kondisi bugar, ya tergantung bagaimana pelatih yang akan memilih siapa yang benar-benar cocok karakternya untuk melawan nanti China. Kalau menurut saya, strike juga pada saat bermain lawan Australia tidak buru-buru banget memang sebenarnya. Padahal, tapi kan dia kan tidak dalam bermain sebagai posisi dia Bang, ya kan? Nah dia yang dijatuhkan dapat penalti. Dan akhirnya dia setelah itu ya semuanya menurun kelihatan penampilannya dan dia ditarik. Nah kalau menurut saya mungkin bisa didorong di sana ada strike atau mungkin juga Ragnar ke tengah, di kirinya mungkin bisa taruh Dean James. Ya baik. Nah selain timnas senior juga kita tentu saat ini juga sedang menantikan juga pertandingan antara Indonesia juga di Piala Asia U17 Bang Ropan dan VV. Ya. Dan singkat saja kepada Bang Ropan nih, peluang Indonesia sebenarnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia dari U17 ini gimana Bang? Besar ya? Ya besar saya pikir. Yang penting kita bisa menang melawan Yaman dan menang melawan Afghanistan. Ya. Peringkat kedua masih di bawah Korea, masih oke bagi kita. Apalagi kita bisa peringkat pertama kan. Karena begini, 16 tim itu bertanding dibagi 4 grup itu. Nah yang lolos langsung 1-2 setiap grup itu lolos Piala Dunia. Piala Dunia. Karena jatah Asia 8 ya? 8 jatah Asia. Nah semuanya akan ikut sama seperti tim senior. FIFA membuat format yang baru kan, 48 tim. 48 tim. Di Qatar tuan rumah. Nah semoga kita ada di sana. U17 dan bicara peluang, saya pikir besar peluang kita. Ya, tentu kita berharap tentunya pasukan Novarianto bisa memenuhi target untuk. Ada Matthew Baker juga. Main babak pertama kita dalam sejarah. Pertama yang main di U17. Sejarah itu. Dan ya berharap perjalanan yang mulus bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Tentu saja diikuti nantinya oleh seniornya di Piala Dunia 2020. Amin. Ya. Nggak terasa. Sejam. Oh bukan ada segmen 5? Habis ini? Saya pengen ada segmen 5, cuman ini udah panas kursinya. Oh gitu ya? Iya, kursi panas ini. Duduk di kursi panas ini. Jadi kita akhiri dulu perbincangan kita saat ini. Salam buat Boy ya? Iya, betul. Kita akan salam buat Boy. Makasih, VV. Sama-sama. Kita kembali ke NTV Sportcast edisi berikutnya pada minggu depan. Bye-bye.